Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini aku mau bahas tentang soal analogi yang nanti akan ada di tes akademik LPDP ya. Oke, langsung aja kita bahas. Yang pertama ada teh dan gunung. Harusnya sih teman-teman sudah familiar dengan ini ya, model soal seperti ini. Tapi kalau belum, aku mau jelasin sedikit. Karena di sini ada dua kata ya, 1, 2, maka harus diisi juga dengan dua kata, 1, 2. Yang mana posisinya itu atau hubungannya di sebelah ini kiri dan kanan adalah harus sama gitu, harus sama ya. Nah, teman-teman silakan jawab dulu kalau mau, terus kita bahas bareng-bareng. Nah, kalau kita bisa lihat, teh itu kita cari apa sih hubungannya dengan gunung. Nah, kalau kita pikirkan, paling cuma ada satu hubungan ya, bahwa teh itu hidupnya di daerah pegunungan gitu. Maka kalau gitu ini kita tulis aja ya, hidupnya di daerah pegunungan. Maka kata yang di sebelah sini harus hidup di sebelah kanan sini. Apakah, coba kita lihat ya dari yang A ya, apakah E. coli itu hidup di usus? Apakah ayam itu hidup di kandang? Apakah sapi itu hidup di besar? Ini nggak nyambung ya. Apakah babi hidup di kotor? Nggak nyambung. Apakah gajah hidup di gading? Nggak nyambung. Nah, kemungkinannya ada dua nih, yang A sama yang B. Nah, secara yang sudah dipelajari di sekolah, bahwa betul E. coli itu ada di usus atau tinggalnya di usus manusia gitu. Sedangkan ayam walaupun tinggalnya di kandang, namun kita bisa juga mengartikan kalau ayam itu bisa tinggal di hutan atau kebun atau yang ayam liar kayak gitu. Secara otomatis yang jawabannya yang lebih tepat adalah yang A, yang E. coli tinggal di usus. Walaupun kalau teman-teman kesehatan atau teman-teman biologi akan bilang E. coli itu nggak cuma di usus, bisa di mana aja. Nah, cuma karena pengetahuan itu nggak umum, dan yang kita sudah pelajari di biologi dulu zaman sekolah adalah yang A, yang E. coli tinggalnya di usus gitu. Oke, lanjut. Langit, titik 2 tiang. Kita harus cari nih apa nih hubungan dari dua kata ini. Nah, jawabannya juga dua kata kayak gini ya. Kalau langit itu kan tinggi ya, kayak gini. Di sini ada langit. Tapi dengan kata tiang itu, di sini ibaratnya tiang gitu. Tiang kan biasanya tinggi ya. Nah, kalau kita bisa cari gitu ya, mungkin yang pertama, kemungkinan pertama adalah langit sama tiang adalah sama-sama tinggi. Tapi kita lihat pilihan jawabannya, ada nggak yang seperti sinonim gitu ya, bukan sinonim sih, mempunyai sifat yang sama gitu. Apakah tangan sifatnya sama dengan tulang? Kan enggak ya. Lidah sama tulang juga nggak sama. Telinga sama keseimbangan sifat dua-duanya, salah satunya bukan kata sifat ya. Al-Quran sama hadis beda, firman sama sabda beda, maka bukan hubungannya bukan tentang sama-sama tinggi ya. Nah, kalau dipikir-pikir lagi, langit itu di atas ya, ada di atas, sedangkan langit itu nggak ada yang menopang gitu, dalam arti tiang gitu. Langit itu nggak punya tiang, tapi dia ada gitu, dia bisa
kokoh di situ. Nah, kalau begitu, yang kedua hubungannya adalah langit itu tidak punya tiang, dalam arti untuk menyokongnya, ya, untuk menyokongnya. Nah, kalau gitu yang tepat apa? Coba yang A, apakah tangan tidak punya tulang? Punya, ya. Nah, yang B, lidah apakah tidak punya tulang untuk menyokong? Nah, ini sepertinya betul ya, karena organ lidah kita itu nggak ada tulangnya gitu, tapi dia bisa bekerja sebagaimana mestinya kayak gitu. Telinga tidak punya keseimbangan, salah. Al-Quran tidak punya hadis, firman tidak punya sabda, nggak nyambung ya. Jadi jawabannya adalah yang B gitu. Lanjut. Kabel (2) karet. Oke. Kabel, kalau kita ingat-ingat ya, kabel itu kan elastis ya, dan luarnya itu bahannya adalah karet. Kita bisa sebut atau kita bisa bilang bahwa kabel itu dilapisi karet gitu ya. Berarti hubungannya adalah dilapisi. Maka dari sebelah kanannya, kalau kita coba lihat satu-satu ya, yang A, sampo dilapisi gores, kan bukan. Sampo dilapisi rambut, apalagi. Buku dilapisi sampo, nyambung ya. Gelas dilapisi kaca, sebenarnya mirip ya, tapi lebih tepatnya itu adalah gelas terbuat dari kaca, bukan dilapisi kaca, ya enggak? Gitu. Karena kalau di kabel itu kan ada dua bahan berbeda ya. Yang dalamnya itu bahannya itu yang bersifat elektrostatis itu dilapisi sama bagian luarnya karet supaya nggak nyetrum buat kita gitu. Jadi dua lapis. Kalau di sini kan beda ya. Gelas itu terbuat dari kaca. Yang E itu madu dilapisi manis, kan nggak nyambung. Nah, jadi jawabannya adalah yang C gitu. Lanjut. Nah, oke. Sekarang tadi kan model soalnya ini ya kosong sama sekali ya. Nah, sekarang model soalnya adalah sudah ketahuan nih satu ini gitu. Tinggal nyari yang satu ini lagi katanya apa gitu. Jadi pilihannya cuma ada satu kata. Nah, sekarang kita baca hutan (2) pohon. Armada (2) apa ya kira-kira gitu. Yang pertama mungkin kita pikirin hutan ada di pohon, ya nggak? Kok hutan ada di pohon? Sorry. Kebalik. Pohon ada di hutan. Jadi arahnya dari kanan ke kiri. Nih, kayak begini ya arahnya ya. Ada di. Nah, kalau gitu kalimat kata yang di sini harus ada hubungan ke sini, ada di. Nah, jadi arahnya sama ya, harus dari kanan ke kiri, ini juga dari kanan ke kiri gitu. Nggak boleh terbalik. Nah, coba kita cek pilihan jawabannya. Pelaut ada di armada. Terus nahkoda ada di armada, laut ada di armada, kapal ada di armada, air ada di armada. Nah, apakah nyambung? Sepertinya enggak nyambung ya. Karena kalau kita lihat sendiri, kita harus tahu apa arti armada. Nah, sebenarnya hubungan dari kedua soal ini adalah kumpulan kedua ini ya, sisi ya, kumpulan. Jadi kumpulan pohon adalah hutan gitu.
Nah, di sini apa? Kumpulan sesuatu titik adalah armada. Nah, jawabannya adalah kumpulan kapal gitu. Kumpulan kapal disebut armada. Oke, lanjut. Nah, sekarang ada 3 kata ya. Jadi memang biasanya soal analogi itu terdiri dari 2 sampai 3 kata. Nah, kita lanjut. Nah, sepertinya ini kalau kita lihat udah ada ketebak sedikit ya. Padi, awalnya mula padi diolah menjadi beras. Nah, asalnya dari sawah ya nggak, padi itu ya. Jadi kalau kita bisa simpulkan, padi bisa diolah jadi beras. Nah, ini asalnya dari sawah. Sekarang kita cek satu-satu. Air diolah dari es teh, asalnya dari restoran. Air tuh asalnya bukan dari restoran ya, jadi bukan. Singkong diolah jadi bakar. Ups, maaf. Ini juga bukan ya. Walaupun singkong betul bisa jadi ada di kebun. Burung diolah jadi telur. Wah, ini nggak nyambung juga ya. Lebah diolah jadi madu. Sebenarnya bukan lebahnya ya yang diolah jadi madu, tapi kan cairannya yang jadi madu gitu. Terus dan mereka juga tinggalnya di sarang ya, walaupun sarang itu bisa jadi di pohon, tapi kan lebah juga bisa tinggal di selain pohon gitu ya, bisa di kayu, bisa di rumah atap kayak gitu ya. Oke. Selanjutnya ayam diolah jadi ingkung. Jadi ingkung itu salah satu resep atau jenis masakan ayam. Nah, asalnya dari kandang atau diambil gitu ya, dari kandang. Nah, jadi ini lebih nyambung ya, paling nyambung, jadi jawabannya yang E. Lanjut. Nah, ini ada soal bonus. Jadi soal-soal bonus ini bakal aku bahas di paling akhir, kira-kira hari Minggu tanggal 10 sebelum tes. Jadi teman-teman bisa mulai kerjain dulu sendiri, kasih tahu jawabannya di kolom komentar, dan nanti kita bahas bareng-bareng semua soal bonus dari setiap subtes soal LPDP yang aku kasih kayak gitu. Boleh juga diskusi sama teman yang lainnya di kolom komentar gitu. Oke, terakhir ada link latihan soal untuk belajar LPDP. Cek di deskripsi ya, karena itu akan diupdate terus, akan ditambah terus link soalnya, file soalnya maksud aku. Dan cek deskripsi juga untuk melihat ada video-video aku yang lain, dan kalau misalkan ada revisi aku bakal post di situ gitu. Oke, jangan lupa subscribe dan semangat teman-teman semuanya untuk mempersiapkan tes. Semoga sukses. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.